Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, ilmu, pengetahuan agar kita dapat hadir pada pelajaran hari ini. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat beriringan salam pada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, pada pagi ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Kalau kemarin kita membahas tentang karya sastra angkatan 45 ya kalau tidak salah. Iya, Pak. Nah, untuk materi hari ini kita akan lanjut membahas tentang angkatan 80-an, 90-an dan angkatan cyber sastra. Pertama kita masuk ke angkatan 80-90-an. Pertama angkatan 80-an. Kalau kita berbicara mengenai angkatan 80-an. Angkatan 80-an ini sejarahnya itu lahir pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto dulu ini nih, dia itu masih menjabat sebagai masih memiliki suatu jabatan di dunia militer dan juga menjabat sebagai presiden Indonesia ya. Jadi pada masa pemerintahan Soeharto dulu itu tuh kebebasan berpendapat bagi sastrawan pada masa Orde Baru itu sangat dibatasi. Karena apa? Jika saja di karya sastra para sastrawan buat itu memiliki nilai-nilai yang mengandung tentang mengancam ataupun menjelekkan, maka karya sastra tersebut langsung akan ditindaklanjuti oleh Presiden Soeharto ya. Jadi pada masa itu tuh para sastrawan itu memang sangat sedikit sekali untuk dapat mengapresiasikan pendapat mereka melalui karya sastra. Oleh sebab itu para sastrawan pada zaman Orde Baru itu agak susah mereka membuat atau menciptakan karya sastra. Nah, untuk lebih detailnya ataupun supaya kita mengetahui pada angkatan Orde Baru ataupun angkatan 80-an ini, angkatan 80-an ini memiliki karakteristik tersendiri. Contohnya seperti karya sastranya itu mengangkat tentang hak-hak asasi manusia. Nah, pada karya sastra angkatan 80-an ini juga didominasi oleh roman-roman percintaan ya. Roman romantisme itu, dan lanjutnya ketiga, dia itu mengangkat tentang tema ketuhanan dan mistikisme. Nah, itu contoh-contoh karakteristik angkatan 80-an. Nah, pada angkatan 80-an ini juga banyak berkembang novel-novel percintaan dan juga berkembang pesat pula tentang karya sastra dalam hal perfilman. Nah, jadi pada angkatan 80-an ini karya sastra berbentuk film itu sudah mulai berkembang pada angkatan 80-an ya. Nah, untuk tokoh-tokohnya sendiri itu seperti Hilman Hariwijaya, Malgate, dan N. Hadini. Nah, untuk contohnya karya sastranya itu saya sebutkan sebagai saja ya. Contohnya seperti karya sastra Hilman Hariwijaya, yaitu satu Lupus, Olga, dan Keluarga Hantu. Nah, itu contoh karya sastranya dari tokoh Hilman Hariwijaya ya. Kita lanjut ke angkatan 90-an. Nah, angkatan 90-an ini sebenarnya itu banyak yang bilang kalau angkatan 90-an ini nih bukan termasuk angkatan dia. Karena pada angkatan 90-an ini tidak dia itu banyak yang menyebutnya bukan termasuk angkatan. Namun karena angkatan 90-an ini banyak para sastrawan yang membuat karya sastra, jadi angkatan 90 itu bisa disebut sebuah angkatan pada masa itu. Nah, untuk angkatan 90-an ini sebenarnya itu dia itu hampir berbau dengan angkatan 2000-an dan angkatan reformasi. Jadi mereka itu hampir sama. Jadi itu sebabnya angkatan 90-an ini bisa dikatakan bukan merupakan sebuah angkatan, yaitu karena masih berbau dengan angkatan-angkatan sebelumnya, dan karakteristiknya itu juga hampir sama dengan angkatan sebelumnya, seperti yang memiliki karya sastra yang bertemakan nilai-nilai romantis. Nah, itu contohnya itu ya karakteristiknya.
Dan juga pada karya sastra angkatan 90-an ini banyak karya sastrawan wanita yang lebih menonjol daripada laki-laki. Nah, dan para sastrawan perempuan ini juga mengangkat nilai-nilai karya sastranya itu yang berbau-bau dengan hal-hal barat. Seperti novelnya itu mengangkat tentang pornografi itu atau yang berpengaruh, yang mempunyai pengaruh terhadap budaya barat itu sudah masuk ke karya sastra angkatan 90-an. Namun karya sastranya itu sudah mulai agak modern dan strukturnya itu sudah agak baik pada angkatan 90-an ya. Untuk pelopornya sendiri pada angkatan 90-an ini nih, kalau pelopornya itu salah satunya itu puitis sekaligus sastrawan Ayu Utami. Nah, beliau itu juga termasuk sastrawan pada itu dan juga termasuk salah satu pelopor terciptanya atau berkembangnya angkatan 90-an ya. Oke. Lanjut ke materi berikutnya. Cyber sastra. Nah, cyber sastra ini sudah masuk ke zaman modern ya. Nah, menurut Fitriani pendapat Fitriani, angkatan cyber sastra ini nih lahir pada belasan tahun, tepatnya pada tahun 2001. Nah, pada saat itu tuh cyber sastra itu berkembang melalui media internet ya. Nah, jadi bisa kita definisikan kalau cyber sastra itu merupakan suatu karya sastra yang diciptakan melalui media internet dan tidak melalui media koran ya, dikembangkan, dikerjakan, dan diterbitkan melalui media internet atau informatika. Nah, jadi cyber sastra ini sudah banyak berkembang pada tahun-tahun 2000-an itu melalui media internet. Nah, dalam perkembangannya sendiri cyber sastra ini sudah mulai memunculkan 3 wajah bentuk baru ya. Salah satunya seperti blog, portal, dan sastra milis. Nah, kalau untuk blog sendiri itu seperti website karya sastra untuk membaca seperti novel dunia maya seperti itu. Dan portal itu seperti apps atau aplikasi dalam sebuah media elektronik seperti HP ya. Nah, di sana para sastrawan dapat membuat dan mengirimkannya ke dalam sebuah apps atau website, portal, dan blog tersebut ya. Nah, kalau untuk sastra milis ini saya agak-agak lupa itu ya. Mungkin di lain pertemuan kita akan membahasnya tentang sastra milis ya. Dan untuk cyber sastra sendiri ini para sastrawannya itu terjun tuh hanya untuk menghibur diri, karena mereka mungkin agak bosan ya menulis sebuah karya sastra lalu ditulis dan dikerjakan lalu diterbitkan ke koran. Nah, kalau media cyber sastra ini tidak di koran medianya, tetapi di media elektronik di dunia maya ya. Dan untuk karakteristiknya sendiri itu cyber sastra itu satu, seperti medianya itu sudah tidak menggunakan media koran seperti majalah-majalah zaman dulu angkatan-angkatan sebelumnya. Cyber sastra ini sudah mulai menggunakan media elektronik untuk media menciptakan sebuah karya sastra. Dan kedua, karakteristiknya itu bersifat menghibur. Cyber sastra ini bersifatnya itu menghibur karena para sastrawan itu mengapresiasikan rasa hati mereka itu melalui karya sastra mereka di cyber sastra, di alat-alat elektronik. Jadi para pembaca dapat terhibur dengan karya-karya sastra mereka yang dibuat di media-media tersebut ya. Nah, dan ketiga itu aksesnya itu dapat dijumpai di mana-mana ataupun dimanapun, karena melalui media elektronik cyber sastra itu dapat kita baca di mana-mana. Novel, misalnya kita sedang berada di luar Jakarta dan kita ingin membaca sebuah novel ataupun karya sastra yang lain, nah itu dapat kita baca melalui media internet. Itu bagian kecilnya karakteristik cyber sastra ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kenapa karya cyber sastra sering disebut cyber sastra, Pak? Itu ya. Karena cyber sastra itu kan berkembangnya di dunia internet. Nah, jadi
cyber sastra itu diambil dari kata cyber atau bisa kita artikan dunia maya, cyber. Seperti itu ya. Selanjutnya, kenapa pada masa karya sastra pada tahun 80-an, kenapa karya sastra yang bertema romans lebih populer, Pak? Oh, pada angkatan 80-an ya. Ya. Nah, karena pada saat itu tuh angkatan 80-an itu jika mengangkat tentang tema-tema politik seperti itu akan menyinggung tentang politikus ataupun pemerintahan Indonesia pada zaman Soeharto dulu. Seperti yang saya sebutkan pada situ itu kan, Presiden Soeharto itu menjabat sebagai seorang presiden dan memiliki suatu jabatan di dunia militer. Nah, jadi para sastrawan itu lebih beralih ke genre romantis daripada ke hal-hal politik. Karena jika mereka mengangkat tema-tema politik, itu akan mengakibatkan mereka ditangkap atau ditindaklanjuti oleh Presiden Soeharto pada masa itu. Nah, seperti itu ya. Ada lagi? Tidak, Pak. Sudah, Pak. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin lain waktu akan Bapak jelaskan lebih rinci lagi ya jika masih ada yang kurang. Ya. Dan Bapak mohon maaf jika materi hari ini masih kurang jelas ya. Untuk akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah mengikuti mata pelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya Bapak ambil lupa, kita ambil kesimpulannya sedikit ya dari awal hingga akhir pertemuan kita ini. Nah, jadi kesimpulannya itu sejak ataupun periode-periode angkatan itu sudah dapat kita baca di mana-mana ya melalui media internet. Nah, sejarah sastra sendiri itu dapat kita jelajahi sendiri melalui media, buku ataupun yang lain. Nah, jadi perkembangan sejarah sastra itu sudah berkembang dari masa ke masa melalui sejarah-sejarah panjang dan sastrawan-sastrawan yang menjadi pelopor berkembangnya karya-karya sastra pada angkatan-angkatan yang terdahulu. Nah, itu ya kesimpulan sedikit dari pertemuan kita ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.